Tapi ada keinginan mau ketemu nggak Pak dengan Gibran? Silaturahmi. Beliau kan sibuk, wali kota, banyak kerjanya. Saya kan cuma membayangin juga. Wali kota yang baik, wali kota yang sukses, ya kan? Solo makin maju, rapi, bersih. Kemarin sih baru dari Solo. Selamat sore, salam seger waras, berjumpa lagi dengan Om Pen. Tak disangka-sangka nih, ada jajaran tim sukses Pak Anies Baswedan menanggapi positif pernyataan Mas Gibran kalau menunggu tawaran cawapres dari Pak Anies. Diakui atau tidak, pernyataan Mas Gibran bisa diartikan janjane koalisi perubahan, terutama Pak Anies itu jadi ikut pilpres apa enggak sih? Sido melu pora toh. Sudah hampir 11 bulan kok belum menentukan pendampingnya. Makanya daripada pusing, Mas Gibran nunggu ditawari itu. Sebenarnya yang bikin pusing itu apa toh Pak Anies? Malah terlihat mbundet dewe. Mubeng we, bingung mau memutuskan. Nggak ada parpol yang mau merapat, orang yang dicalonkan juga pada nggak mau. Yang mau cuman Mas Ahaye sama Pak Aher. Pernyataan Mas Gibran itu kemudian ditanggapi positif loh sama salah satu juru bicaranya Pak Anies. Juru bicara itu bicara bukan juragan bir alias minuman keras. Namanya Mas Angga Putra Fitrian, yang menyebut pasangan Anies Gibran pasangan yang cocok, pasangan yang oke. Mas Angga nih bilang nih, Mas Gibran ideal banget jadi cawapresnya 2 periode pun bisa. Aduh mas lah kok langsung 2 periode? Orang-orang deket Pak Anies kalau bicara memang begitu, sukanya berlebih-lebihan. Situ sih oke-oke saja. Mas Gibran wapres 2 periode. Gimana Pak Aniesnya? Siap bekerja keras enggak? Siap buat terobosan-terobosan baru enggak? Siap dicaci maki enggak oleh masyarakat? Siap boten? Nah, mungkin ada beberapa teman yang tidak tahu siapa sih Mas Angga. Salah satu juru bicara Pak Anies ini, dia itu bekas anggota TGUPP, tim gubernur untuk percepatan pembangunan. Semacam tim ahli lah yang membantu tugas-tugasnya Pak Anies waktu jadi gubernur DKI kemarin. Rupanya yang mencoba mendekat ke keluarga Pak Jokowi bukan hanya dari timnya Pak Prabowo saja. Tim dari Pak Anies ya nggak ada bedanya. Malah Mas Angga berani sesumbar seusai 2 periode jadi wakilnya Pak Anies, maka 2034 sudah siap jadi capres. Lah kok kayak hidup ini yang ngatur dia saja. Nama Angga sendiri juga baru dengar sekarang ini tuh. Waktu Pak Anies jadi gubernur DKI, TGUPP yang berjumlah 70-an orang itu, yang bicara ke media paling 1-2. Salah satunya Tata Ujiati, yang lainnya sih rutin nerima bayaran doang, jadi nggak bicara. Masyarakat DKI pada nggak tahu apa kontribusi mereka di DKI. Biasanya yang komentar sebagai juru bicara Pak Anies kan Pak Sudirman Said atau Mas Angga ini ikut pusing juga. Demokrat udah mendesak-desak deklarasi cawapres. Tapi memang Pak Anies sendiri belum memutuskan. Waktu ditanya wartawan nih, jadi satu nama kandidat kuat cawapres sudah ada. Hanya Pak Anies belum menawarkan pada siapapun. Konyol banget kan? Nggak dengar pernyataannya. Maksud Pak Anies itu gini, dia sudah memilih 1 orang. Tapi baik yang dipilih maupun yang enggak dipilih belum ditanya sama sekali. Apakah mau jadi cawapresnya? Apakah bersedia bekerja sama? Apakah mau membiayai kampanye kalau jadi cawapres? Atau bersedia tanpa syarat apapun? Nih,
Lah, kalau pas diumumkan orangnya menolak gimana Pak? Gimana Pak Anies coba? Yang Anda cari itu cawapres loh, bukan penjaga toko, bukan sales mobil, bukan juru ketik. Masa mau diumumkan namanya dulu baru ditanya bersedia apa atau enggak? Jangan-jangan dulu waktu nikahi istrinya Pak Anies juga gitu. Siapkan pesta pernikahan, undangan disebar ke orang-orang. Begitu pada datang mempelai wanitanya baru ditunjuk. Pasti tidak begitu kan Pak? Ini, kita malahan penasaran ini. Selama 10 bulan dimandati koalisi perubahan nyari cawapres. Pak Anies enggak menemui siapa-siapa, enggak nawari siapa-siapa, enggak membujuk siapa-siapa. Jadi 10 bulan jadi cawapres hanya keliling Indonesia nih, naik jet pribadi punya Pak Surya Paloh. Apa dianggapnya lumayan bisa piknik gratis? Wah, benar-benar ini Pak. Dulu pas ke Pacitan nemui Pak SBY, ya juga belum menyebut nama. Bukankah orang Demokrat waktu itu bilang kalau sudah ada nama tinggal dikomunikasikan sama PKS dan Nasdem? Kok sekarang bilang belum ditawarkan kepada siapapun? Ingat loh Pak, ingat nih, 2 bulan lagi sudah pendaftaran capres cawapres. Otomatis cawapres bukan hanya ada nama, namun juga bersedia. Sok-sokan banget orang yang dipilih dijamin jawab bersedia. Mbak Yeni sama Bu Khofifah sudah nolak loh Pak. Jangan disebut-sebut bersedia. Ada apa gerangan Pak Anies kok tidak melakukan upaya sebagai capres koalisi perubahan? Membuat atau mencari pendampingnya. Pantes saja Demokrat ribut mulu nih. Minta deklarasi cawapres segera dilakukan. Gimana enggak rame? Lah capresnya saja enggak ada effort, enggak serius nyari pendamping. Disodori nama Mas AHY, enggak direspon sama sekali. Makanya Mas Gibran bilang nunggu ditawari Pak Anies. Itu mungkin kasihan sama Mas AHY. Ibaratnya biar diunyuk-unyuk ke kok gak ngeh lho Mas. Mendino di ngomong kok ora tanggap loh. Tiap pagi loh disorong-sorongkan ke Pak Anies, tidak juga segera diambil keputusan. Teman-teman, kita jadi tahu toh karakter capresnya koalisi perubahan ini. Ngurus untuk kepentingan kelompok saja tidak jadi sebuah amanah atau kewajiban yang perlu segera dituntaskan loh. Nah, bagaimana kalau jadi pemimpin? Makanya waktu jadi gubernur DKI kerjaannya nggak bagus. Lah dia tidak merasa itu kewajibannya kok. Apa sih alasan Pak Anies tidak kunjung memutuskan pendampingnya? Katanya berproses dan belum ada tawaran. Lah proses yang nyari cawapres kalau nggak menawarkan pada pihak lain gimana mau dapat? Ibarat kita lapar nih, memangnya proses kenyangnya gimana? Cuma berdoa terus kenyang gitu? Ya enggak lah, minimal ambil HP, kita order makanan via aplikasi, atau naik motor pergi ke warung terdekat. Jika malas keluar ya kita masak dari bahan makanan yang kita punyai di rumah. Jadi pantas kalau elektabilitasnya mentok di 20% saja. Lah yang bersangkutan tidak bergerak kok. Bahasa agamanya tidak ada ikhtiar sama sekali mencari orang yang tepat. Siapa yang akan diajak jadi cawapres? Dari proses ini kita belajar dan malah jadi tahu betapa tidak layaknya Pak Anies jadi penerus Pak Jokowi. Secara subjektif bisa kita nilai. Jangankan jadi penerus Pak Jokowi, wong jadi kepala daerah saja memang tidak memenuhi kualifikasi. Ya ora layak belas. Demikian opini Omben kali ini. Salam seger waras.